Halo teman-teman semua yang sudah bergabung di IG Live kali ini. Ini kayaknya IG Live-ku yang kelima kalau dalam minggu ini, lumayan deh pokoknya. Dan mungkin kenalin dulu dikit lagi ya. Aku Peti dari Podcast Main Mata. Ini salah satu podcast buku yang ada di dalam jaringan Potluck. Nah, di Podcast Main Mata itu ada teman-teman bisa ngedengerin cerpen audio dari berbagai penulis, kemudian ada juga obrolan dengan orang-orang di dunia buku, ada penulis, penerbit, editor, dan lain-lainnya juga, dan sesekali aku juga suka ngasih rekomendasi buku. Nah, masih dalam rangkaian IG Live minggu ini nih, kemarin itu kan udah ngobrol sama beberapa teman bookstagrammer. Kalau itu ngomongin soal meresensi buku, dan meresensi bukunya itu dalam bentuk tulisan. Kalau kali ini aku lagi ngobrol nih, nggak lagi ngobrol ya. Aku sudah kedatangan tamu. Ini ada Aditya Hadi dari podcast Buku Kutu. Nah, kalau Adit ini seperti namanya juga ya, podcast Buku Kutu, dia mereview buku dalam bentuk audio. Jadi kali ini kita akan ngobrolin nih gimana sih caranya mengubah mungkin ya ulasan yang tadi misalnya dari bentuk tulisan kemudian dialihwahanakan ke dalam bentuk audio tuh apa aja yang berubah, kemudian apa aja yang perlu diketahui kayak gitu. Nanti kita akan ngobrol soal itu semua. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya-nanya juga nih soal membuat podcast buku atau meresensi buku dalam bentuk audio, dalam bentuk podcast, nanti tulis aja di kolom komen ya. Ntar kita bacain dan kita jawab bareng-bareng. Oke. Hai Adit, apa kabar? Halo, kabar baik Peti dan semua teman-teman dari followernya Peti, followernya podcast Buku Kutu dan followernya Potluck Podcast juga. Iya, ini ada Ida Umama nih, teman kita juga ya. Udah lama banget gak ketemu Adit. Asli, udah lama. Lu aja kali, dak. Betul, ada Dedi juga bilang, halo Kak Hadi, udah lama gak denger suaranya lagi di podcast Buku Kutu. Ya sebetulnya sih, ini ya teman-teman di jaringan Potluck juga lagi menunggu-nunggu sih. Kapan suaranya muncul lagi. Sabar, dalam waktu dekat. Sabar ya. Oke. Nah, gini Dit, mungkin sebelumnya mau nanya-nanya dulu soal lo nge-podcast ya. Kan lo bikin podcast nih dari tahun 2018 ya, kalau nggak salah. Januari 2018. Januari 2018, oke. Lo inget nggak udah berapa banyak buku yang lo bahas? Bahas, gue aja lupa episode terakhir berapa, 140 atau berapa gitu ya. Tapi kan itu diselang-selang sama beberapa opini pribadi tentang dunia buku. Kemudian ada juga wawancara dengan podcaster lain, dengan penulis buku atau semacamnya. Ya mungkin 100-110 mungkin ya buku yang udah gue review. Oke. Terus sebelum lo nge-review buku dalam bentuk podcast, lo emang dari dulu udah kebiasaan mengulas buku, entah itu dalam bentuk lain atau gimana? Iya, jadi waktu itu tuh sebenarnya awalnya gue emang suka baca buku gitu. Kemudian pengenlah cerita tentang buku yang gue baca kepada orang lain. Harapannya, wah ini buku bagus gitu. Penulisnya juga menulisnya dengan sangat berkualitas. Pengen dong orang lain juga baca karya tersebut gitu. Nah, karena itu gue waktu itu awal-awal sebenarnya coba membuat review di platform yang namanya goodreads.com. Jadi ya udah, abis gue baca, gue tulis di situ. Abis gue baca, ditulis di situ. Sempet sih kepikiran pengen bikin blog. Cuman kayak males ngerawatnya. Waktu itu dulu sempat bikin blog pribadi, kok nggak keurus ya. Jadi kayaknya kalau bikin blog buku nggak bakal kerawat juga deh. Jadi ya udah di platform kayak sosial media para pembaca buku yang namanya goodreads.com. Baru kemudian 2018 itu sebenarnya kepikiran untuk sebenarnya kepikirannya buat bikin YouTube awal waktu itu. Cuman dengan ngobrol-ngobrol sama teman juga dan satu dan lain hal, akhirnya memutuskan untuk membuat review di medium yang waktu itu baru banget gitu. Benar-benar kayak hutan belantara yang namanya podcast itu. Baru beberapa yang bikin dan hampir nggak ada yang ngomongin buku. Jadi waktu itu ya udah pengen bikin podcast buku waktu itu Januari 2018 gitu, Pet. Kepikirannya ke podcast, berarti kan tadi dari YouTube terus ke podcast gitu. Kepikirannya ke podcast karena emang lo udah menjadi pendengar podcast atau karena waktu itu dengar-dengar yaitu podcast tuh medium baru di sini atau gimana? Waktu itu sebenarnya belum sama sekali kalau dibilang gue pendengar podcast, enggak sih. Jadi emang waktu itu pengen bikin YouTube, kemudian ngobrol-ngobrol sama teman yang emang aktif di media sosial, aktif di suka dengerin konten-konten yang jenisnya baru. Kemudian dia menyarankan, Dit, kalau YouTube itu kayak perlu alat, kemudian perlu kita nampilin muka,
terus perlu ada studio juga. Waktu itu belum ada nih background rak buku kayak gini nih, belum ada nih, baru beberapa bulan terakhir gitu. Waktu itu nih masih kayak penuh dengan coretan anak-anak gua gitu. Dan kemudian dia menyarankan, "Dit, gimana kalau lu bikin podcast aja?" Justru dari dia gitu. Mungkin buat yang penasaran dia itu siapa, dia itu namanya Namargi. Waktu itu gua sempat bahas Dilan, gua collab sama dia karena emang dia yang tanda kutip menarik gua untuk masuk ke dalam podcast. Jadi waktu itu mulai tuh denger podcast-podcast yang di Indonesia tuh jarang banget waktu itu di SoundCloud kan ya. Ada beberapa podcastnya Iqbal Haryadi, podcastnya Om Rane, gue dengerin. Kemudian yang luar negeri juga gitu. Kebetulan di luar negeri tuh podcast udah lumayan populer dan ada yang membahas buku waktu itu. Makanya gue coba dengerin beberapa minggu. Oh ya, waktu itu ada Adriano Colby juga kan, podcast awal minggu gitu di Indonesia. Ya udah, kayaknya modelnya kayak gini, gue coba aja lah gitu. Berani-beraniin waktu itu pakai HP dan langsung dipublish di SoundCloud. Oke. Ini mungkin kalau teman-teman ada yang belum tahu ya, waktu itu emang obrolan soal buku Dilannya podcast buku tuh di SoundCloud tuh lumayan hits ya. Lumayan karena emang pas momennya itu filmnya baru keluar, Dilan yang pertama gitu. Jadi mungkin orang mencari-cari Dilan di berbagai platform, termasuk di SoundCloud juga. Akhirnya lumayan naik lah episode waktu gue ngobrolin buku Dilan. Waktu itu sebenarnya gue fokus ke bukunya doang kan, bukan filmnya gitu. Tapi itu juga jadi kecipratan lah popularitas Dilan waktu itu. Oke. Terus waktu itu apa yang mungkin perbedaannya kali ya ketika lo misalnya dari Goodreads gitu nulis ulasan, terus udah gitu lo akhirnya berubah ke format audio. Waktu itu bedanya apa? Sebenarnya kalau bedanya nggak gitu banyak ya. Makanya sekarang ini banyak juga kalau kalian ngikutin gue di Goodreads, banyak skrip podcast buku gue yang gue ubah sedikit dan kemudian gue upload di Goodreads gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak beda. Cuma mungkin gaya bahasanya pertama ya. Gaya bahasanya kalau di Goodreads itu kan atau dalam bentuk tulisan itu mungkin kita langsung ke apa yang menarik biar orang tuh tertarik untuk baca. Kalau istilahnya tuh bahas judulnya aja mesti clickbait. Paragraf pertamanya juga mesti clickbait. Nah, itu yang ditonjolkan pertama gitu. Tapi kalau di podcast itu biasanya kita menceritakannya penjelasan tentang bukunya dulu, kemudian karena banyak orang yang baru dengerin kemudian bingung gitu kalau kita langsung ke hal-hal menarik atau langsung ke inti bukunya gitu. Jadi mesti ada intronya dulu, perkenalan dulu, kemudian ada kenapa gue memilih buku ini gitu. Kemudian gue mencoba mengajak pendengar dari podcast gue untuk ngebayangin sebenarnya bukunya ini kayak apa, karena banyak juga yang belum lihat bukunya sama sekali mungkin ya di toko buku atau di mana gitu. Makanya gue coba kadang-kadang kalau emang cover bukunya menarik, gue coba mengajak pendengar itu untuk membayangkan juga di cover bukunya itu warnanya tuh menarik banget karena ada ornamen gini-gini. Mereka jadi ngebayangin, buat yang belum pernah lihat ya, mereka jadi membayangin gini-gini. Kemudian adegannya juga coba gue buat agar itu lebih tanda kutip ada kayak dramatisasi. Kalau orang podcast sekarang bilangnya ada kayak theater of mind-nya gitu kan. Itu yang coba gue bangun dengan podcast gitu. Dan itu yang mungkin membedakan review dengan podcast dan bentuk-bentuk lain termasuk YouTube dan blog gitu sih menurut gue. Oke. Berarti bedanya sama YouTube menurut lo apa nih podcast lo? Kalau tadi kan bedanya dengan blog ya. Jadi blog itu emang bener-bener langsung to the point. Kalau bisa di judul sama di paragraf pertama itu udah menarik biar ke bawah-bawahnya orang jadi mau baca gitu. Nah kalau tadi podcast lebih ke theater of mind-nya dibangun. Jadi yang tadi covernya covernya dijelasin, yang adegan-adegannya didramatisasi. Nah kalau YouTube itu mungkin mereka lebih tanda kutip lebih gampang karena mungkin nggak perlu menjelaskan covernya karena cukup nunjukin gitu kan. Nunjukin kan udah kelihatan. Ini loh covernya bagus banget dan penonton YouTube bisa oh iya bener bagus gitu. Tapi itu yang nggak bisa dilakukan oleh podcaster gitu kan. Jadi harus ada penjelasan, harus bikin orang ngebayangin karena orang cuma mengandalkan telinga doang begitu sih. Dan ekspresi kita juga kan nggak kelihatan kalau di podcast. Itu yang harus ditekankan di gaya bicara kita gitu. Kayak gue ngerasa kesel sama sebuah buku, kan orang nggak bisa ngelihat mimik wajah gue gitu. Jadi gue mesti gitu nambahin suara-suara atau
gimana gimmick-gimmick atau gaya bicara yang menunjukkan bahwa gue sedang kesel dengan apa yang gue baca gitu. Oke. Padahal sebenarnya kalau gue dengerin podcast lu ya, sebenarnya nada lu tuh cenderung stabil gitu ya, tapi memang kerasa emosinya sih. Tapi emang lu kayak selalu mencoba menjaga supaya nada lu tuh nggak, walaupun emosi tuh nggak terkesan naik turun banget gitu, iya nggak sih? Iya, karena beberapa kali ya gue dengar podcast yang emang cenderung meledak-ledak, terutama kalau apalagi dengerin podcast olahraga di Amerika itu tuh meledak-ledak banget gitu. Tapi gue pribadi ya mungkin orang Amerika suka dengan hal itu gitu, tapi gue pribadi nggak suka gitu. Gue pribadi suka yang datar, tapi pengen di sela-sela itu gue pengen menyampaikan bahwa gue baca buku ini kesel, gue baca buku ini seneng, gue baca buku kayak gue waktu itu sempat ngebahas pengalaman gue dengan sebuah komunitas yang namanya Goodreads Indonesia kan. Bagaimana gue punya kenangan banyak dengan itu gitu, dan gue pengen nunjukin termasuk bahwa bertemu istri ya, termasuk bertemu istri gue di komunitas itu. Dan gue pengen nunjukin bahwa komunitas ini punya arti yang besar buat gue dalam arti positif, dan ya gue punya kenangan-kenangan yang indah dengan itu. Bagaimana gue menunjukkannya dalam bentuk podcast gitu. Ya udah gue gimana atur biar suara gue itu bisa sampai ke pendengar gitu. Karena kalau di YouTube mah tinggal udah mimik wajah gue kelihatan gitu, tapi di podcast nggak bisa. Oke. Ini Ida bilang nambahin suara-suara gaib ya, Dit. Betul sekali. Kalau ya itulah, jadi entah dengan gaya bicara kita sendiri atau di proses editingnya ditambahin dengan back sound atau apa yang menunjukkan bagaimana sih suasana hati kita ketika kita membuat podcast. Karena kan podcast gue sifatnya monolog ya, jadi gue ngomong sendiri menceritakan tentang apa yang gue baca. Nggak ada temen yang bisa gue ajak ngobrol atau berbagi apa, jadi emang pure dari gaya bicara, dari naskah yang gue buat, dan plus mungkin kalau emang bisa ditambahin dengan sound effect yang mendukung gitu. Oke. Ini sebelum lanjut coba mau baca komen dulu dari Dedi lagi nih. Dia bilang pantesan kalau next upload aku request buku Haruki Murakami. Oke, soalnya di podcast dikit banget yang bahas bukunya Haruki, baru 1Q84 doang gitu katanya. Dicatat ya. Siap. Jadi terus ini udah udah DM gue juga sih. Oh udah ya, udah request ya. Udah request, tenang aja. Oke. Ini dari kenangan kata, bahas buku antologi puisi Tamu Hari Libur dong kakak. Itu karya Wahyu Nusantara Aji. Nah, sudah ada yang request. Oke, nah Dit berarti requestnya udah mulai banyak yang request, berarti mungkin saatnya lo update yang baru ya. Siap. Nah itu sih yang membuat beberapa buku mungkin akan sulit ya kalau dibuat podcastnya. Kayak puisi itu mungkin tantangan tersendiri. Karena tadi kan kekuatan podcast dan keunikan podcast itu kan di bagaimana kita membuat theater of mind, dramatisasi dan sebagainya. Yang itu biasanya kalau novel itu akan tanda kutip lebih mudah. Non-fiksi juga bisa, karena non-fiksi juga ada alur cerita yang mungkin bisa dibuat dramatisasi. Nah puisi itu sedikit membingungkan sih bagaimana dramatisasinya. Mungkin jadi kayak musikalisasi puisi kali ya kalau dari sisi entertainmentnya gitu. Tapi kalau di review itu mungkin merupakan tantangan tersendiri. Itu juga yang lagi gue kulik-kulik nih, bagaimana sih cara mereview buku puisi dalam bentuk podcast biar orang dapat maknanya, tapi kesan bahwa bagaimana gue seneng atau gue gimana perasaan gue ketika baca itu juga ketangkep sama pendengar. Oke. Ini kalau misalnya kita ngomongin teknis dulu ya, mungkin lu bisa ceritain satu contoh nggak dari, boleh secara spesifik satu buku gitu, atau misalnya pada biasanya lu bekerja nih ketika lagi membuat si resensi buku ini, podcast episodenya podcast buku kutu, step-stepnya tuh apa aja sih? Mulai dari misalnya lu baca, terus mungkin kan ketika lu ngolah jadi audio kan lu pasti kan kayak ada intronya, terus ada segmen, lu kan ada segmen 1, ada segmen 2, terus ada penutup gitu. Ya, jadi jadi mungkin buat yang belum pernah dengar podcast gue, jadi podcast gue biasanya dibagi menjadi 2 segmen. Segmen pertama itu fokus ke alur cerita dari buku tersebut. Jadi buku itu tentang apa? Kalau bukunya berupa novel ya alur cerita dari awal sampai pertengahan. Yang pasti nggak sampai akhir. Gue semua review di podcast buku kutu itu nggak ada spoilernya. Jadi tenang aja, kalian bisa dengerin dengan santai. Tapi tetap memberikan gambaran tentang buku ini sebenarnya tentang apa sih gitu. Apa sih yang dia angkat, tema besar apa yang dibawa,
tokoh-tokohnya siapa aja itu jelas gitu. Itu di segmen pertama. Nah, segmen kedua biasanya gue menjelaskan bagaimana sih perasaan gue atau pendapat gue dari buku itu secara keseluruhan. Nah, biasanya gue bikin poin-poin 1, 2, 3 atau maksimal 5 sih tentang ini sebenarnya menurut gue alur maju mundurnya menarik, atau gaya bahasa yang digunakan ini benar-benar kayak zaman dulu sastrawi banget dan itu memang yang membuat buku ini menarik, atau karakter tokoh ini kuat banget tapi karakter tokoh yang lain itu cenderung kurang keangkat. Nah itu, jadi perasaan-perasaan itu di luar dari alur cerita itu gue jelaskannya di segmen kedua. Itu pembagian dari normalnya podcast Buku Kutu yang gue bawa. Nah, kalau prosesnya, pertama jelas gue baca buku semuanya dari awal sampai akhir gitu. Gue kayaknya hampir nggak pernah deh gue baca kayak skimming gitu kemudian gue bikin reviewnya, itu kayaknya hampir nggak pernah gitu. Gue baca bukunya dari awal sampai akhir. Biasanya kalau emang gue lagi kebetulan lagi baca buku, karena kan gue baca buku berbagai macam bentuk ya. Ada yang buku fisik, ada yang e-book, ada yang audiobook juga gue dengerin. E-book juga beda-beda ada judul juga ya. Beda-beda judul. E-book tuh ada yang gue baca di HP pakai Gramedia digital gitu ya, atau di Kindle macem-macem. Biasanya kalau emang gue ada sarana untuk mencatat hal-hal yang penting, misalnya gue lagi baca buku fisik dan ada buku catatan di sebelah gue akan nyatet gitu hal-hal yang menarik. Kalau di Kindle itu kan juga ada fitur highlight ya. Sayangnya di Gramedia digital belum ada fitur itu, dan kalau kita screenshot juga kita akan di ban gitu kan, jadi nggak bisa. Kalau itu udah nggak bisa lah gitu. Audiobook lebih lagi nggak bisa gitu, karena kan gue biasa dengerin lagi sambil ngapain atau apa, udah nggak bisa dicatat lah gitu. Tapi terlepas dari gue catat atau enggak, kalau yang gue catat itu biasanya akhirnya gue masukin juga jadi skrip hal-hal yang menarik gitu. Tapi kalau gue nggak bisa catat, gue ketika selesai baca gue akan coba merangkum kira-kira sesuai dengan segmen tadi ya. Segmen pertamanya gue bikin dulu ini tentang apa, ceritanya apa dari awal sampai tengah. Kemudian baru tuh gue biasanya gue tambahin juga, karena gue tambahin riset-riset baru. Jadi kadang kan kita baca ya udah baca aja gitu, tapi kan ada pendapat orang lain. Jadi biasanya gue nambahin juga gue baca juga review-review orang lain di Goodreads atau di tempat lain. Kemudian kalau ada hal yang gue belum masukin di review gue, itu akan gue masukin gitu. Kayak ternyata penulisnya ini baru dapat Kusala Sastra Khatulistiwa 3 tahun yang lalu. Nah itu gue masukin gitu, karena kan itu gak ada di buku misalnya gitu. Tapi fakta itu gue masukin. Itu sih. Kemudian gue bikin poin-poin. Dan poin untuk segmen 2 kan gue biasanya bikin poin-poin. Gue bikin poin besarnya dulu, apa yang gue suka. Karena ketika kita selesai baca buku itu pasti ada poin yang kita suka. Apakah karakternya, apakah pola penulis ini menyusun plot, atau apa, itu pasti ada yang kita suka. Nah itu yang dijadikan poin-poin di segmen kedua. Barulah dikembangkan dari situ, plus ditambahin quote-quote yang menarik yang gue temukan di buku gitu. Makanya sebenarnya terbantu banget kalau pas lagi bisa nyatet ya. Jadi ada catatan atau apa, tapi kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa juga sih. Gitu, iya sih, enaknya memang Kindle gitu. Ya itu tadi ya, quote-quote-nya tuh bisa di-highlight, jadi kita bisa inget apa yang kita tadi catat gitu kan. Enak banget kalau misalnya bisa dicatat tuh udah ketika selesai baca kita tinggal ngambil-ngambil part-part yang udah kita tandain, kita masukin ke dalam catatan. Gue biasanya pakai Evernote. Di catatan itu ya udah tinggal disusun-susun aja sesuai dengan tadi segmen-segmen yang gue buat. Oke. Ini ada yang nanya, Serendipitris. Suka bingung kalau suara di realnya ngebas, tapi pas masuk di rekaman malah jadi suara kayak anak kecil. Faktor apa ya itu, Kak? Ini harus ditanyakan sama Bapak Editor Potluck Podcast mungkin, yang lebih bisa menjelaskan lebih lanjut. Bapak Raymond, kenapa suara gue jadi anak kecil. Tapi enggak sih, mungkin ini aja. Mungkin nanti gue gak tahu apakah ada yang pengen tahu gear yang gue pakai atau cara gue merekam atau apa. Tapi so far sih awalnya gue pakai HP, tapi sekarang udah pakai mic. Secara garis besar itu sih, dan gue rekam pakai laptop gitu aja. Oke, itu nanti coba kita bahas nanti ya. Lanjut ke tadi soal resensi buku gitu, buat membikin skrip ya.
untuk si podcast ini. Nah, lu berarti skripnya itu lebih ke poin-poin atau memang ada juga yang word by word nih? Nah, sebenarnya gue terbiasa kalau gue melakukan sesuatu, gue akan mencoba berbagai macam hal gitu. Jadi gue mencari tahu, oh ada loh podcaster itu yang pakai word by word. Ada podcaster yang pakai kadang-kadang nggak pakai skrip. Bahkan gue juga tahu ada podcast terbuku di Indonesia tuh ada yang emang nggak pakai skrip karena kedengeran banget gitu. Dan ketika gue tanya, iya emang gue nggak biasa pakai skrip karena gue nggak suka. Oh that's fine gitu. Tapi ada juga yang pakai skrip tapi poin-poin doang gitu. Dan semuanya sebenarnya pernah gue coba, baik yang gue upload maupun yang nggak gue upload ya. Karena kalau gue emang nggak srek ya nggak gue upload gitu. Nah, buat gue saat ini yang paling pas itu adalah yang word by word. Tapi ketika gue menarasikan nggak plek-plekan sesuai dengan apa yang gue tulis gitu. Jadi ya jadi saat ini kayak bahkan sampai kayak halo, kan biasanya kalau opening gue halo semuanya, nama gue nama gue Aditya Hadi dari podcast Buku Kutu, itu sampai sekarang opening itu juga masih gue tulis di skrip. Jadi See you and ciao yang belakangnya juga. See you and ciao itu juga masih ditulis gitu. Jadi plek-plekan semuanya masih gue tulis. Tapi ketika membahasakan kadang-kadang gue coba ubah-ubah sendiri gitu, sesuai dengan kira-kira nih kayaknya gue lagi kesel deh ngomong ini, ya udahlah gue nambahin kesan marah-marah aja lah di sini, seperti itu. Karena menurut gue pribadi, untuk kasus gue ya, untuk kasus podcast Buku Kutu itu adalah cara yang terbaik. Karena takutnya kalau gue pakai poin-poin ada hal yang gue skip dan itu mengubah theater of mind yang udah coba gue bangun gitu. Jadi kadang-kadang kata ini sebenarnya adalah nah sebenarnya itu sebenarnya bisa, kata sebenarnya tadi itu bisa mengubah theater of mind atau bayangan orang ketika mendengar review gue gitu. Dan menurut gue itu penting. Kalau gue nggak tulis itu kadang-kadang gue lupa gitu, karena gue di awal itu benar-benar udah menyusun, ini gue mau marah di sini gitu, ini gue mau terkesan bahagia di sini gitu, ini gue mau kayak sedih, kayak ada gue mau menunjukkan bahwa ketika baca poin ini gue sedih gitu. Jadi gue benar-benar memainkan diksi-diksi yang menurut gue bisa menyampaikan kesan tersebut, membangun theater of mind di pembaca. Makanya gue nggak mau itu ketinggalan, makanya gue bikin word by word. Ini mau nyapa dikit nih ke salah satu podcast buku juga nih. Halo, mari pada baca. Teman-teman juga kalau yang mau tahu ada podcast buku lain, ini mari pada baca juga bisa didengerin. Hostnya ada 4. Kalau nggak salah nambah ya. Tapi ramean deh pokoknya hostnya. Dan seru juga kalau ngobrol, suka ngelawak sendiri soalnya. Tapi sayang ya, gue pengen protes dulu sama mari pada baca, kemana jingle es krimnya hilang. Tapi jingle es krim yang season pertama itu kalau gue play suka ngagetin tahu, mendingan jingle yang sekarang sih kalau gue. Ya. Kenceng banget. Oke, terus lanjut ke nulis skrip nih. Berarti walaupun lu nulisnya word by word kan sebenarnya tentu saja berbeda ya ketika lu menulis untuk orang membaca dengan untuk orang mendengar gitu. Makanya ketika gue dengerin podcast lu, walaupun word by word tuh gak kedengaran kayak word by word karena lu kayak tetap kayak ngobrol gitu. Berarti di skripnya itu pun lu udah membayangkan yang lu tulis adalah yang dengan gaya bahasa orang ngobrol gitu. Berarti pemilihan gaya bahasanya kayak gimana tuh? Iya, jadi mungkin karena gue udah bikin dari 2018 ya, jadi udah berkembang banget sih. Awal-awal itu gue emang bikinnya tuh bener-bener sama kayak gue bikin review Goodreads gitu kan. Jadi awalnya seperti ini begini dan kata-katanya tuh kayak kaku banget gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, gue kan akhirnya bisa tahu kayak cara gue ngomong tuh kayak begini gitu. Bukan kayak bahasa tulisan gitu. Jadi seiring episode itu bertambah, cara gue menulis skrip akhirnya juga berubah gitu. Jadi kan kalau misalnya di bahasa buku itu, buku ini memberikan kesan yang baik bagi para pembacanya karena buku ini punya, nah kayak gitu kan. Waktu itu gue juga nulisnya seperti itu gitu, bener-bener kaku, bener-bener textbook banget. Tapi ketika gue ngomong pasti kan jadi berubah. Menurut gue ini tuh nggak enak banget deh dibaca. Jadi
word by word yang gue bikin itu juga seperti itu. Jadi kalau kalian baca skrip gue itu nanti mungkin menarik sih kalau gue kayak share skrip gue, kemudian gue screenshot, gue taruh di Instagram kali ya. Jadi bener-bener kayak Boleh juga tuh. kata-kata enggak, kata-kata nih, kata-kata sih, kata-kata itu semua itu ada semua di skrip gue. Jadi bener-bener gue membuat skrip gue saat ini ya. Kalau dulu tuh bener-bener kaku banget, tapi sekarang itu bener-bener pakai bahasa kalau istilah bahasa Indonesianya tuh kata-kata langsung gitu. Kata-kata yang emang bener-bener gaya orang bicara, gaya orang bertutur di Indonesia dan bagaimana orang ngobrol di Indonesia seperti itu sih. Jadi kata-kata sih, kata-kata lo, kata-kata Nah ini kadang-kadang mungkin share dikit ya. Gue sempat ngobrol-ngobrol sama editor dan produser di Potluck Podcast juga yang menaungi podcast Buku Kutu. Kadang-kadang tuh gue sempet pengen menambahkan kata HMM itu untuk membuat bahwa gue lagi bingung gitu. Maksudnya buku ini bikin gue bingung gitu kan. Tapi iya. dan itu ada di skrip gue gitu. Jadi emang gue ngomong itu emang bener-bener dengan sengaja. Bukan kayak orang lagi bingung mau ngomong apa kemudian ngomong gitu kan. Tapi menurut sempat ada ketika ngedit, Pak editor ini, Pak Raymond bilang, Dit ini lu lagi bingung mau ngomong apa atau emang pengen menunjukkan hal yang bingung gitu. Nah ya gue komunikasikan lah kapan gue lagi kadang-kadang emang lagi bingung ngomong, atau kadang-kadang emang gue punya intensi untuk membuat kesan bahwa part di satu bagian di buku ini bikin gue bingung, yang itu pengen gue berikan kepada pendengar gitu. Itu sih. Saking iya bener-bener word to wordnya, kata per katanya di skrip gue, kata itu juga pun gue tulis di skrip. Oke, berarti emang intensinya adalah untuk mikir ya, bukannya karena bingung mau ngomong apa selanjutnya ya. Iya, kadang-kadang ada gitu, kadang-kadang ada dan emang itu harus dipotong kan. Oke. Itu kadang-kadang ada karena memang walaupun udah ada skrip, lo kadang suka berkembang sendiri dari omongan lo ya? Iya, betul. Jadi kadang-kadang udah ada skrip pun masih dikembangkan. Dan jadi besoknya ketika gue bikin skrip, gue coba kembangin lagi cara gue menulis skrip itu. Jadi emang apa yang gue bikin saat ini mungkin di next 10 episode udah akan berubah lagi gitu sih, Pet. Jadi gue seiring gue ngerekam, seiring gue juga belajar bagaimana gue bikin skrip podcast yang pas buat gue. Oke. Kalau untuk jenis genre bukunya nih, lo ada perbedaan treatment nggak ketika lo mengulas buku fiksi, buku non-fiksi? Kalau treatment sebenarnya nggak ada. Tadi ya, ada bagian part 1 sama part 2. Itu semuanya ada di buku fiksi maupun non-fiksi. Cuman ketika kita membahas soal plot, itu kan nggak ada ya di non-fiksi. Kita ngebahas soal alur, maju mundur, itu mungkin nggak ada di non-fiksi gitu. Nah itu sih yang mungkin tantangan tersendiri kita ketika ngebahas buku non-fiksi. Tapi ada hal-hal di buku non-fiksi yang nggak ada di buku fiksi gitu. Contohnya ada nasihat penting, ada kata-kata mutiara yang mungkin kita bisa aplikasikan dalam hidup, atau riset-riset yang penting gitu. Itu yang coba ditonjolkan di review non-fiksi gitu. Mungkin akan lebih jelas kalau dengerin obrolan lo sama teman-teman yang lain juga. Kan ada yang ngebahas review fiksi sama non-fiksi kemarin ya, minggu ini. Tapi kalau di podcast sebenarnya nggak jauh berbeda. Cuman emang tantangannya adalah ketika ngebahas buku non-fiksi, kita juga tetap harus membangun theater of mind. Bagaimana orang bayangin buku ini sebenarnya kayak apa sih gitu. Buku ini bisa bermanfaat nggak sih buat gue, walaupun cuman mendengarkan suara gue doang gitu, review gue doang lewat medium podcast, seperti itu sih. Jadi ketika fiksi nonjolinnya ABC, ketika non-fiksi nonjolinnya DEF gitu, walaupun formatnya sama. Seperti itu, Pat. Oke. Kalau pemilihan buku yang lu taruh yang akhirnya lu bahas di Buku Kutu tuh memang buku-buku yang pada akhirnya lu suka ya, sebagian besar. Soalnya kan kalau gue denger di akhir nih memang Adit selalu mengasih kayak, ini buku gue kasih rating sekian gitu, berapa dari 5 bintang. Dan emang sebagian besar tuh kayak 4 dari 5 bintang atau 5 dari 5 bintang. Ya, itulah mayoritas 4-5. Mungkin ini sih sebenarnya nggak semuanya gue suka, karena kadang-kadang ada buku bintang 1 juga yang gue review.
Mungkin lebih ke kalau kebetulan background gue jurnalis ya, dan kita sebagai jurnalis juga mesti pilih-pilih kan konten seperti apa yang mau kita tampilkan buat para pembaca gitu. Nah, di setiap meeting sama editor dan semacamnya itu kita bikin kayak format baku sebenarnya tema artikel yang mau kita publish itu seperti apa gitu. Yang pasti harus menarik buat pembaca, harus mengundang minat mereka, harus sesuatu yang kalau bisa sesuatu yang lagi populer mereka bicarakan, atau itu mengandung konflik gitu. Mengandung konflik dalam arti orang pada suka tapi gue nggak suka, itu kan konflik. Nah, jadi gue juga sampaikan, tapi kalau misalnya orang nggak suka buku, misalnya ada buku judulnya ABCD, itu orang pada nggak suka dan gue juga nggak suka, gue justru nggak ngebahas itu gitu, karena dari sisi konflik nggak ada gitu. Itu sih karena sebenarnya. lu sependapat dengan apa yang orang-orang bicarakan gitu ya. Betul. Mungkin kalau bisa ambil kesimpulan atau garis besarnya, yang gue bahas itu either sesuatu yang penting, yang menurut gue ini penting untuk didengar atau dibaca oleh audiens dari podcast Buku Kutu, atau ada konfliknya tadi gitu. Jadi antara dua itu gitu. Konflik bukan artinya jadi nggak semua yang buku menurut gue jelek akan gue bahas gitu, karena orang lain menganggap itu jelek, gue menganggap itu jelek, ya udah ngapain gitu dibahas gitu kan. Tapi kalau orang banyak yang bagus, orang yang banyak mengatakan bagus, sementara gue mengatakan gak bagus, nah itu kan ada konflik. Jadi menarik lah pasti buat, bukannya gue mau menjadi seseorang yang berbeda, tapi mau menghadirkan perspektif yang berbeda aja gitu untuk pembaca gitu. Atau ketika gue menemukan konten dari sebuah buku itu tanda kutip berbahaya, kalau fiksi gue nggak akan terlalu inilah, tapi misalnya ada konten non fiksi dan itu berbahaya banget karena salah atau apa, ya udah gue coba bahas dan gue sampaikan bahwa ini kayaknya menurut para ahli ini kurang tepat deh karena bla bla bla, seperti itu. Karena takutnya kalau misalnya orang ini contoh aja ya, contoh kayak waktu itu kan ada buku yang judulnya How We Sleep ya, ya sekarang udah diterjemahkan juga sama Gramedia gitu. Nah itu sebenarnya ada kritik tentang buku itu gitu, makanya gue bahas karena gue bahas bahwa gue suka buku itu, tapi di sisi lain ada kritik tentang konten dari buku itu yang mungkin kalau dimaknai berlebihan oleh pembacanya itu akan berbahaya bahkan untuk kesehatan mereka. Itu sih. Jadi pemilihan buku yang gue bahas di podcast itu benar-benar beragam. Yang pertama pasti yang menurut gue buku itu bagus dan itu penting untuk orang dengarkan. Dan yang kedua ada konflik atau ada sesuatu yang harus diluruskan dari konten sebuah buku yang menurut gue itu penting juga buat didengar oleh pembaca. Oke. Ini gue tadi ada pertanyaan juga. Sebentar, tapi gue lupa sekarang jadi mau nanya apa ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau nanya juga nih soal podcast, menulis untuk podcast buku, mengulas buku untuk podcast, bisa tulis di komen, nanti dibacain juga. Oke, sekarang gue udah inget gue mau nanya apa. Tadi kan lu bilang dulu lu pakai handphone, terus sekarang pakai mikrofon. Sebenarnya sih nanti akan ada, gue juga mau ngobrol dengan podcaster juga untuk ngebahas lebih detail nih tentang cara-cara merekam ya, yang mungkin yang proper lah gitu dengan alat yang mungkin kita punya saat ini gitu. Nah, mungkin tapi lu bisa ceritain dulu nggak dulu waktu ngerekaman pakai handphone, cara lu kayak gimana? Oke. Kebetulan gue nggak ada handphone di sini. Jadi handphonenya lagi dipakai ya? Handphonenya lagi dipakai. Ada ini. Jadi waktu itu awal-awal emang gue sama sekali, karena hanya uji coba. Jadi gue ya udah pakai apa yang gue punya gitu. Waktu itu gue punya handphone, kebetulan mereknya iPhone. Kemudian ya udah gue pakai aja untuk merekam podcast, karena ketika ngobrol-ngobrol sama temen gue yang menjurumuskan gue tanda kutip di podcast ini, dia juga bilang itu Adriano Colby juga pakai HP doang kok Dit gitu. Ya udah gue coba aja kan waktu itu gitu. Dan caranya adalah gue sempet tuh kayak buka-buka di YouTube sebenarnya orang kayak gimana sih cara terbaik untuk merekam suara gitu agar bisa terdengar dengan baik dan semacamnya. Gue mencoba berbagai macam hal. Jadi
rekaman pertama gue itu gue kalau nggak salah rekaman sampai 9 kali. Karena Untuk episode 1. untuk episode 1 dan itu baru bukan semuanya ya Pet. Jadi gue rekaman tuh kayak 1/4 naskah. Jadi gue udah bikin naskah, gue rekaman 1/4-nya sampai 9 kali demi menemukan tempat yang pas di rumah gue itu kayak gimana gitu. Apakah di ruang tamu, apakah di kamar tidur, apakah jam 9 pagi atau jam 9 malam, seperti itu. Jadi gue coba berbagai macam hal dan gue coba bandingin hasilnya gitu. Dan yang terbaik akhirnya gue pakai di episode 2, episode 3 dan selanjutnya gitu. Dan waktu itu yang terbaik yang gue pakai tekniknya adalah HP-nya gue pegang dan gue taruh begini di dekat nggak terlalu dekat sih, kayak sejauh inilah di depan mulut gue gitu, nggak terlalu di depan tapi kayak rada di samping gitu. Itu yang gue pakai dan gue melakukannya waktu malam karena rumah gue kebetulan rada di pinggir jalan. Jadi kalau nggak malam banget itu akan ada motor lewat, mobil lewat, itu akan mengganggu rekaman gue. Dan anak-anak gue juga masih bangun, jadi pasti ribut banget. Jadi gue biasa rekaman itu tengah malam dan di kamar. Kenapa di kamar? Karena setelah gue cek di ruang tamu atau apa itu banyak gema yang masuk gitu loh, Pet. Jadi nggak enak lah, gue sendiri dengernya nggak enak gitu. Makanya ya udah gue cari-cari yang lain. Ternyata yang paling bagus itu, walaupun nggak sempurna ya, yang paling bagus itu di tempat tidur, di kamar tidur gitu. Waktu itu hipotesis gue adalah kayaknya suaranya diredam sama tempat tidur atau lemari atau apa deh. Itu hipotesis bego gue aja waktu itu. Tapi ternyata kayaknya sih benar juga gitu ketika gue research lanjutan gitu. Itu yang pertama gue lakukan. Kedua, kemudian abis itu gue kayaknya mesti upgrade nih. Waktu itu akhirnya gue pakai kayak clip on, kayak mic clip on gitu. Dan kebetulan gue lagi mau coba untuk ngobrol berdua sama orang. Jadi nggak monolog sendiri tapi berdua. Akhirnya gue beli clip on yang Boya M1D itu, yang satu kita nyolokin sekali di handphone. Udah ada dua lavalier atau mic jepit yang bisa dipakai oleh gue dan narasumber gue gitu. Itu juga sama yang gue lakukan. Jadi gue coba tes dulu, gue sama bini gue 9 kali rekaman, kira-kira mana yang paling bagus gitu-gitu. Bahkan waktu sebelum pandemi kan gue sering rekaman di restoran atau di kafe gitu ya. Itu tuh gue seminggu sebelumnya gue akan pasti selalu riset ke sana untuk memastikan ini oke nggak buat rekaman. Posisi paling enak ya? Posisi paling enak, waktu paling enak, dan kadang-kadang menu yang kita pesen juga harus yang pas. Karena apa ya, kalau kayak banyak makan dan makannya juga nggak enak dan ada apa-apa macam-macam, itu juga akan mengganggu gitu sih gitu. Jadi itu sih yang gue riset waktu itu. Tapi sekarang sih setelah itu gue fix di mic gitu. Seperti yang kalian lihat di ini, gue pakai mic dan mic ini gue sambungin ke laptop gitu sih. Ini gitu. Dan ini kebetulan di share juga sama teman-teman dari Potluck Podcast yang menaungi podcast Buku Kutu saat ini. Jadi gue sangat berterima kasih sama Potluck Podcast udah provide ini. Tahu. Ketika pakai mic ya langsung rasanya berbeda ya pengalaman rekamannya. Banget. Pengalamannya berbeda, suaranya lebih enak, lebih jernih, apalagi udah diedit sama orang yang ngerti gitu. Karena waktu itu gue yang edit sendiri, gue yang bikin grafisnya gue bikin sendiri, mengandalkan sebuah platform bernama Canva yang sekarang pendanaannya udah gila-gilaan karena emang sangat membantu kita semua untuk membuat grafis. Tapi itu juga masih belum sempurna karena kalau orangnya lebih ahli emang lebih bagus. Ya dari berbagai macam sisi lah. Waktu itu gue awal-awal bener-bener kayak sendirian, ngerjain apa-apa sendiri, sebisa gue yang gue lakukan waktu itu, coba-coba sendiri. Tapi sekarang ya karena udah ada teman juga, udah di jaringan Potluck Podcast juga, jadi ya belajarnya jadi bareng-bareng. Oke, ini dari Mari Pada Baca Lagi nih. Podcast Buku Kutu salah satu trigger buat semangat meramaikan podcast perbukuan ini pun loh. Makanya jadi kita tungguin aja episode barunya ya teman-teman ya. Sama dia bilang jangan makan yang ada kerupuknya paling ya biar gak rame. Ya itu sudah pasti.
Kerupuk juga Benar, berminyak. benar. Jadi kadang kalau lagi ngomong kebanyakan minyak juga bisa clicking gitu kan juga agak ganggu ya ketika lagi rekaman. Jadi memang benar tadi kata yang lu bilang, makanannya pun juga harus dipilih-pilih gitu ketika lagi ngobrol sama orang. Iya. Dan yang penting Gitu. itu kadang-kadang orang Oke. lupa. Iya, kadang-kadang orang lupa waktunya itu loh, Pet. Karena mereka misalnya janjian Sabtu gitu, jam 9 pagi gitu. Mereka riset mereka mungkin janjiannya Sabtu jam 8 malam. Kan itu malam Minggu ya. Tapi mereka risetnya Jumat pagi. Wah, sepi nih tempatnya, enak nih buat rekaman podcast. Nah, ketika hari H datang sama narasumber, jeng kok rame banget gitu. Kemarin gue datang sepi, sekarang rame. Ya iyalah gitu. Makanya gue selalu riset di hari yang sama dan jam yang sama seminggu sebelumnya gitu. Kalau gue mau riset tempat. Karena pasti kan kalau Sabtu jam 8, minggu depannya ya pasti normalnya orangnya segitu-segitu juga gitu. Dan keramaiannya juga sama. Oke. Iya, benar sih. Ya sebenarnya sih kalau di tempat umum rekaman di weekend apalagi malam memang harusnya dihindari ya karena itu pasti paling rame. Banget. Sama tadi benar yang Adit bilang juga, setelah nyoba-nyoba rekaman di berbagai tempat di rumah gitu, di kamar ternyata yang paling mungkin suaranya paling oke ya ada kasur, lemari, terus mungkin ada banyak barang-barang juga di dalam kamar, itu juga bisa membantu mengurangi reverb suara ya. Iya, ya walaupun paling ideal ya kalau punya studio ya, tapi apa daya ya, kita hanya podcast yang nggak terlalu punya banyak dana gitu, jadi nggak sanggup buat bikin studio. Ya amin gitu, mudah-mudahan nanti kalau banyak yang ngasih sumbangan di Karya Karsa bisa bikin studio sendiri. Amin. Kalau mau ke Karya Karsanya Bukuku tuh linknya apa ya? karyakarsa.com/podcast. Oke, ya udah. Oke, kalau gitu Dit, thank you ya sudah mau ngobrol-ngobrol nih. Ya, sama-sama, Mudah-mudahan Pet. Sama-sama. Mudah-mudahan juga infonya berguna nih untuk teman-teman juga untuk membuat podcast buku. Siapa tahu terinspirasi juga. Kayaknya memang podcast Buku Kutu ini banyak membuat orang jadi terbantukan ketika mencari buku ya, karena banyak review yang dari buku-buku yang memang lagi happening saat ini juga. Jadi moga-moga teman-teman juga yang mau membuat podcast buku, membuat review buku juga bisa. Tadi tips dari Adit tadi juga bisa dipraktekin. Dan kan kebetulan juga memang Podcast Main Mata ini lagi mengadakan kompetisi resensi buku bareng sama formatnya podcast ya, format audio. Ini bareng sama Gramedia Pustaka Utama sama Goshen Suara Indonesia. Jadi mudah-mudahan dari semingguan kemarin nih udah ada tips menulis resensi, kemudian sekarang juga membuat resensi dalam bentuk audio. Terus nanti selanjutnya juga aku bakalan ngobrol juga gimana caranya rekaman yang baik, yang proper lah gitu di dalam rumah. Nanti akan ada obrolan lebih detailnya lagi di sesi lain. Jadi nanti teman-teman juga tungguin aja di Instagramnya Potluck Podcast, di Instagramnya Potluck Podcast kalau misalnya mau dengar. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nontonin saat ini. Dan mungkin kita berjumpa lagi di sesi yang selanjutnya ya. Oke. Thank you ya Dit ya. Sama-sama, Pet. Sampai jumpa lagi. Ditunggu episode barunya. Siap. Dadah.